Para suami wajib tahu, obat-obatan ini bisa mengganggu kesuburan pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Saat merencanakan kehamilan, seringkali fokus utama kita tertuju pada kesehatan wanita, tapi perjalanan ini adalah tanggung jawab bersama, dan kesuburan pria juga memegang peranan yang sangat penting, yang sama pentingnya, ya sama seperti wanita. Pria juga bisa mengalami gangguan kesuburan yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, teman-teman ya, termasuk obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan kehamilan yang holistik. Nah, di mana kita tidak hanya fokus pada diet ataupun olahraga, tapi juga pada obat-obatan yang menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memastikan ya semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu mendukung, bukan menghambat perjalanan ini. Nah, banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa obat-obatan yang diminum oleh suami, baik untuk penyakit kronis maupun untuk tujuan lain, ini bisa memiliki efek tersembunyi pada kualitas sperma. Video ini dibuat bukan untuk membuat panik ya, melainkan untuk menjadi panduan bagi pasangan agar bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatan reproduksi. Di video ini kita akan ngebahas beberapa kategori obat yang perlu diwaspadai dan juga bagaimana cara kerjanya yang bisa mengganggu kesuburan pria. Tonton sampai habis. Teman sehat, kesuburan pria sangat bergantung pada proses produksi sperma yang kompleks dan sensitif. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan dan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormon. Nah, beberapa obat ini dapat mengganggu ya proses ini, baik dengan mengganggu sinyal hormon, merusak sel-sel yang memproduksi sperma, atau mempengaruhi pergerakan sperma itu sendiri. Obat-obatan yang perlu diwaspadai suami saat program hamil adalah yang pertama itu anabolik steroid ya. Ini adalah kategori yang paling sering dikaitkan dengan penurunan kesuburan pria. Anabolik steroid sering digunakan untuk membangun otot ya dan meningkatkan performa atletis biar ototnya gede-gede gitu ya. Obat ini bekerja dengan meniru hormon testosteron. Saat tubuh mendeteksi tingginya kadar testosteron buatan, nah ini akan menghentikan produksi testosteron alami di testis. Pada akhirnya apa? Ya ini akan menghentikan produksi sperma. Ya ini seperti sinyal dari otak ya yang mengatakan, nah kita sudah punya cukup nih, jadi berhentilah memproduksi testosteron. Ya efeknya ya bisa sangat signifikan bahkan berpanen. Yang kedua, obat hormon pengganti atau hormon replacement therapy. Jadi serupa dengan anabolik steroid ya. Penggunaan hormon ini yaitu seperti testosteron buatan dapat menipu otak. Nah jadi otak akan berpikir ya tubuh kita sudah memiliki cukup testosteron ya, sehingga ia akan menghentikan sinyal yang diperlukan untuk memproduksi sperma. Nah, kondisi ini bisa membuat jumlah sperma menjadi sangat sedikit bahkan nol. Yang ketiga, obat-obatan darah tinggi. Nah, beberapa jenis obat antihipertensi terutama jenis kalsium channel blocker dan alpha blocker ya, ini bisa mempengaruhi pergerakan sperma, motilitas, atau bahkan menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, padahal pergerakan sperma yang baik sangat vital untuk mencapai sel telur. Ya, semakin lambat sperma berenang, semakin kecil peluang pembuahan terjadi. Nah, penting untuk berdiskusi dengan dokter ya mengenai opsi obat lain jika pasanganmu sedang promil. Yang keempat, beberapa jenis obat antidepresan. Sama seperti wanita, beberapa jenis obat antidepresan juga bisa mempengaruhi kesuburan pria. Nah, obat seperti SSRI ya dapat mengganggu sinyal hormon yang menurunkan libido atau mempengaruhi kualitas sperma. Nah, gangguan ini bisa membuat ya siklus produksi sperma menjadi tidak teratur. Ya, jika suami sedang menjalani pengobatan ini, jangan pernah menghentikannya secara mendadak ya. Konsultasikan ke dokter untuk mencari alternatif yang lebih aman. Yang kelima, obat-obatan kemoterapi dan radioterapi. Nah, pengobatan kanker ya seperti kemoterapi dan radioterapi memiliki efek yang sangat kuat ya pada sel-sel yang membelah dengan cepat ya, termasuk sel-sel yang memproduksi sperma. Pengobatan ini ya bisa merusak testis dan menyebabkan penurunan fungsi sperma secara drastis ya bahkan permanen. Nah, jadi jika suami akan menjalani pengobatan ini sangat penting untuk berdiskusi dengan dokter mengenai opsi fertility ya preservation-nya ya. Jadi untuk membekukan spermanya. Nah, jadi teman-teman sebelum terapi dimulai. Nah, hal ini adalah langkah antisipasi terbaik untuk menjaga peluang di masa depan. Kesimpulannya, inti dari pembahasan ini adalah jangan pernah menganggap remeh
obat yang dikonsumsi. Ya, jadi teman-teman sebaiknya kalau menggunakan obat harus dengan resep dokter, jangan beli-beli sendiri ya. Baik oleh teman-teman maupun pasangan, ya memahami potensi risiko adalah langkah awal yang sangat bijak. Yang paling penting, ya teman-teman jangan pernah menghentikan dan juga merubah dosis obat sendiri tanpa berdiskusi ke dokter juga itu perlu. Nah, jadi teman-teman ya nanti dokter akan memberikan solusi terbaik ya. Entah itu dengan menyesuaikan dosis, mencari alternatif obat ya ataupun cara yang lain yang lebih aman. Atau memberikan panduan yang sesuai ya untuk teman-teman berdua, untuk pasangannya agar promilnya tetap aman. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan. Jangan lupa di like ya, di share channel ini, di video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu ya, salam sehat, sampai jumpa.